Di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan klub pertarungan bawah tanah yang dioperasikan oleh John John. Mereka menyaksikan Wong, Benedict Wong, melawan Emil Blonsky, The Abomination, Team Roth. Wong mengalahkan Abomination dengan membuat portal yang menyebabkan Abomination meninju wajahnya sendiri. Shang-Chi sudah terdaftar untuk pertandingan berikutnya. Ternyata yang dia lawan adalah Xia Ling, adiknya sendiri. Saat melawan adiknya, Shang-Chi mengatakan bahwa ayah mereka akan datang untuk mengambil liontinnya. Xia Ling marah kepada Shang-Chi karena meninggalkannya setelah kematian ibu mereka. Saat Shang-Chi menunjukkan kartu posnya, Xia Ling mengatakan bukan dia yang mengirimnya. Tiba-tiba, pasukan Ten Rings yang dipimpin oleh Death Dealer datang menyerbu. Saat tempat itu sudah terkepung, Xia Ling melarikan diri meninggalkan Shang-Chi dan Katie. Shang-Chi berusaha melawan para anggota Ten Rings sendirian. Saat dia hampir terjatuh dari gedung, Xia Ling sempat menolongnya. Namun, tiba-tiba Death Dealer muncul dan berhasil merebut liontin Xia Ling. Shang-Chi mengejarnya. Saat dia hampir mengalahkan Death Dealer, ayahnya muncul bersama yang lain, dan dengan segera membawa Shang-Chi, Katie, dan Xia Ling bersamanya. Mereka pun tiba di kompleks Ten Rings. Wenwu mengajak mereka makan malam dan berbicara. Wenwu menginginkan Shang-Chi menggantikannya sebagai pewaris untuk memimpin Ten Rings, tapi Shang-Chi tidak mau. Wenwu juga menceritakan tentang Mandarin palsu dari Amerika yang berpura-pura menjadi dirinya. Wenwu kemudian bercerita tentang Li, bagaimana segala sesuatu dalam hidupnya berubah setelah mereka bertemu, dan betapa kehilangannya saat dia meninggal. Dalam keputusasaannya, Wenwu percaya bahwa Li sedang terperangkap di sebuah gerbang di pegunungan Talo. Dia berkata bahwa dia bisa mendengar suara Li yang terus memanggilnya. Wenwu mengambil liontin Shang-Chi dan Xia Ling lalu menempatkannya di mata sebuah patung naga. Semacam peta air muncul. Peta itu menggambarkan bagaimana cara untuk memasuki Talo. Wenwu mengungkapkan rencananya untuk menyerang Talo dan membakarnya. Shang-Chi menolak dengan tegas. Ayahnya pun menghajarnya dan mengurung mereka bertiga. Saat mereka dikurung, tanpa sengaja mereka bertemu Trevor Slattery, Ben Kingsley, mantan Mandarin palsu yang ternyata telah ditangkap oleh ayahnya. Dia sedang sendirian di ruangannya ditemani sekor makhluk berbulu tak berwajah yang dia namai Morris. Trevor memahami bahasa Morris. Trevor mengatakan bahwa Morris tahu bagaimana cara melewati labirin hutan bambu saat menuju Talo. Mereka pun segera berangkat dengan mencuri mobil Razorfish. Setelah melewati labirin, mereka berhasil sampai ke Talo dengan selamat. Mereka langsung dihadang oleh para penduduk desa. Mereka kemudian bertemu dengan pemimpin mereka, Yingnan, Michelle Yeoh, yang merupakan saudara perempuan Li dan bibi Shang-Chi dan Xia Ling. Nan menjelaskan kepada mereka bahwa penduduk Talo menjaga gerbang gelap yang dihuni Dweller in Darkness, makhluk penghisap jiwa yang dulu pernah membantai ribuan orang. Sebelum Dweller dan pasukannya masuk ke dunia manusia, para pejuang Talo melawan mereka bersama naga penjaga, sang pelindung agung. Mereka berhasil mengurung Dweller di balik gerbang. Saat ini dengan kekuatannya, Dweller itu memanipulasi Wenwu agar percaya bahwa suara Li sedang memanggilnya. Nan mengajak Shang-Chi dan Xia Ling untuk melihat setelan yang pernah dibuat oleh ibu mereka, sementara Katie berlatih memanah. Nan kemudian melatih Shang-Chi agar bisa mengalahkan Wenwu. Saat mengobrol dengan Katie, Shang-Chi menceritakan masa lalunya saat geng besi menyerang rumah mereka. Ibunya melawan mereka, namun terbunuh. Wenwu yang marah dan dendam membawa Shang-Chi dan membuatnya menjadi saksi saat dia menggunakan Ten Rings membantai geng besi. Esoknya, Wenwu dan pasukan Ten Rings tiba di Talo dan terjadilah peperangan. Wenwu bergerak sendiri ke arah gerbang kegelapan. Shang-Chi berusaha menghalanginya. Keduanya bertarung, yang berakhir dengan Wenwu meninju Shang-Chi hingga tercebur ke dalam danau. Wenwu melanjutkan untuk membuka gerbang gelap. Dengan Ten Rings, dia memukuli gerbang itu sehingga beberapa pasukan iblis penghisap jiwa pun terlepas. Death Dealer menjadi korban. Razorfish yang ketakutan akhirnya setuju bekerja sama dengan Xia Ling dan Nan. Pasukan iblis semakin banyak yang keluar. Mereka menyerap banyak jiwa sebagai makanan untuk melepaskan Dweller in Darkness.
Saat tenggelam di dasar danau, Shang-Chi bertemu dengan Sang Naga Pelindung Agung, yang membantunya bangkit dan kembali ke permukaan untuk menyelesaikan pertarungannya dengan Wenwu. Setelah beberapa saat bertarung, Shang-Chi berhasil mengambil kendali atas Ten Rings, tetapi dia memilih untuk tidak membunuh Wenwu, membuktikan bahwa dia tidak seperti Wenwu. Namun, dueler berhasil lepas dan dia menangkap Wenwu. Wenwu melepaskan Ten Rings kepada Shang-Chi tepat sebelum dueler menyerap jiwanya. Saat dueler akan menyerang Shang-Chi, Xialing yang berhasil menunggangi naga pelindung menyerang monster itu. Monster itu kemudian mengalihkan serangannya ke arah penduduk desa. Shang-Chi yang menyusul Xialing menunggangi naga berusaha mengejarnya. Dengan kekuatannya, naga pelindung yang bisa mengendalikan air danau berhasil memojokkan dueler. Namun, para pasukan iblis memberi asupan jiwa pada dueler dan membuatnya menjadi lebih kuat. Keadaan berbalik, naga pelindung terdesak. Dueler mencengkeram kepala naga untuk menghisap jiwanya. Di saat kritis, Katie menembakkan panah ke tenggorokan dueler. Naga terlepas dan Shang-Chi melemparkan Ten Rings ke mulut dueler sambil melompat ke atas. Dari udara, Shang-Chi mengendalikan Ten Rings yang berada di dalam tubuh dueler dan meledakkannya. Dueler pun hancur berkeping-keping.